Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Oke, eh, saya mungkin ini nanti selaku pembawa acara, bisa jadi moderator juga, mungkin bisa nanti sebagai pemateri, karena ini acaranya sebenarnya bukan acara yang ini ya, yang formal-formal banget gitu bukan. Jadi memang ini acara yang Bu Budi Gaga, saya dan kami mengundang Arandi untuk supaya acara ini sebenarnya tuh dari kita untuk kita. Oke, mungkin tanpa memperlama waktu, saya persilakan kepada Bu Luputu Budiasmini menyampaikan sepatah dua patah kata terkait dengan acara ini. Ya, kepada Bu Budi saya persilakan. Oke, Om Swastiastu, salam harmoni, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, saya panggil Mbak Inur sekarang, karena biasanya saya panggil Mbak Inur, tapi sekarang kita mulai acara yang formal, kita panggil Mbak Inur. Oke, terima kasih. Sebenarnya iya, apa yang disampaikan Mbak Inur tadi benar, kita sebenarnya acaranya nggak formal, tapi saya harapkan apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi pada kesempatan ini mungkin nanti diawali oleh saya, Mbak Inur dan saya akan menyampaikan kira-kira topik fisika yang bagaimana yang bisa kita kerjakan bersama dalam kelompok fisika teoretik. Karena di jurusan pendidikan jurusan lagi tapi prodi pendidikan fisika sejak tahun ini sudah memulai mengizinkan mahasiswanya untuk mengambil topik fisika murni. Jadi tidak harus ke pendidikan, tapi boleh mengambil fisika murni. Jadi Mbak Inur dan saya juga akan menyampaikan topik-topik kiranya apa saja yang bisa kita kerjakan bersama. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Tias Arandi, yang biasanya saya panggil Arandi, kita panggil sekarang Mas Arandi ya. Dua orang ini masih single ya, Mbak Nur Farisa dengan Tias Arandi ini masih single. Oke, guru saya waktu belajar di UGM itu Arandi. Semua hal dia bisa, dia kayak Doraemon. Nah, dia tuh Doraemon menurut saya. Kalau saya ada masalah, dialah yang saya tanya. Ayo, ini gimana ini? Saya diskusinya sama dia. Jadi pada kesempatan ini saya minta Mas Arandi untuk memperkenalkan ke kita bagaimana bekerja dengan latex atau bagaimana menginstal latex, mengenal latex, bekerja dengan latex. Dia itu kalau saya ada masalah pasti nanya ke dia. Saya hanya bisa menggunakan. Saya tidak bisa mengkonstruksinya. Jadi yang bisa itu adalah Mas Arandi. Jadi pada kesempatan ini saya undang dia untuk memberikan ke kita mengenal latex lebih dalam lagi mungkin, atau bagi yang baru mengenal latex bagaimana cara menginstal dan sebagainya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, apakah bisa saya langsung menyampaikan materi atau bagaimana Mbak Inur? Ya, Bu Budi untuk ini bisa langsung menyampaikan materinya. Mempersingkat waktu juga, kita nggak perlu lama-lama. Jadi pada kesempatan ini yang pertama menyampaikan materi adalah saya. Yang saya akan sampaikan terkait dengan topik fisika murni atau fisika teoretik yang mungkin yang saat ini saya sedang pelajari. Dan kemungkinan di kesempatan lainnya bisa kita punya peluang untuk mempelajari yang lain juga. Nah, sekarang izin saya menampilkan presentasi saya. Apakah sudah terlihat, Mbak Inur? Sudah, Bu Budi. Lihat, Mbak. Sudah. Oke. Lihat, Mbak. Ya. Yang topik yang selama ini saya pelajari dari saya sejak S2 sampai dengan S3 adalah terkait dengan gravitasi dan kosmologi. Jadi saya belajar apa itu gravitasi dan aplikasinya adalah di kosmologi. Oke. Nah,
Saya itu S1-nya adalah pendidikan fisika. Saya alumni IKIP Negeri Singaraja dulu, sebelum menjadi Universitas Pendidikan Ganesha. Saya angkatan lulusnya angkatan tahun 2005. Oke. Kemudian sejak saya lulus saya juga punya jiwa jadi seorang guru, jadi saya mencari tempat mengabdi dulu namanya ya, karena dulu itu nggak ada yang namanya kontrak-kontrakan, jadi saya ngabdi di SMP Negeri 1 Sukesada selama 2 tahun. Saya lulus 2005, saya ngabdi di sekolah mengajar anak SMP itu dan ngajar les keliling itu sejak 2005 sampai dengan 2007. Nah, di 2007 saya berkeinginan untuk lanjut studi. Saya singkat cerita ya, tapi di lain itu pasti ada motivasi dan sebagainya. Di 2007 saya lanjut studi di Universitas Gadjah Mada. Kenapa saya ngambil Gadjah Mada? Itu saya terinspirasi oleh Prof. Santiase. Okay. Sejak saya S1, saya memang suka matrik dan ruang vektor yang diajar oleh Prof. Santiase, tapi memang jiwanya Prof. Santiase itu menggebu-gebu dan itu saya dapatkan, saya merasa fisika itu, saya berani ambil fisika murni karena saya melihat Prof. Santiase, itu figur yang saya dapatkan dari beliau. Jadi di matrik ruang vektor itu saya sangat tertarik, saya merasa inilah saya lebih suka di sini dibanding saya mendapatkan mata kuliah pendidikan. Ini cerita ya bagi saya ya, belum tentu itu sesuai dengan kalian, tapi itulah saya. Jadi saya mulai merasa lebih nyaman ke fisika murni dibanding dengan kependidikan. Oke. Jadi saya meminta izin ke orang tua karena dulu saya menggunakan biaya sendiri, biaya dari orang tua. Jadi saya minta izin, bolehkah saya selanjut studi di Gadjah Mada. Di Gadjah Mada saya ketemu satu orang dosen yang merasa klop dengan satu topik. Nah, di situ saya berani menghadap dosen itu dan saya ditawari topik ini, kerjaan kosmologi. Oke. Jadi sebenarnya motivasi dari belajar kita adalah figur yang kita lihat. Kalau saya di waktu S1 saya punya figur siapa, di waktu S2 juga saya punya figur siapa. Jadi kita nurut, jadi dari situ kita bisa melihat minat kita. Tapi saya tegaskan bahwa walaupun kuliah di pendidikan, kalau kita tekun, serius mendalami apa yang kita sukai, itu ada manfaatnya. Itu akan menjadi bekal kita bisa ke bidang yang lain. Oke. Sekarang saya lanjut ke topik gravitasi dan kosmologi. Oke. Yang saya akan bahas adalah apa itu gravitasi, kemudian teori gravitasi, selanjutnya gravitasi Einstein, kosmologi, dan ini adalah topik lain yang menarik yang mungkin sedang saya kerjakan saat ini, yaitu terkait dengan mengenal virus, dan kemungkinan topik selanjutnya adalah terkait dengan mekanika kuantum, terkait dengan gerak robot. Oke. Dari dulu saat kita di fisika dasar, kita dikenalkan dengan gravitasi Newton. Gravitasi itu adalah satu fenomena fisis yang kita ketahui sebagai tarikan atau dorongan. Jadi dalam gravitasi Newton, gravitasi dipandang sebagai suatu gaya. Oke. Jadi dalam pandangan klasik, gravitasi itu tinjauannya dalam ruang Euklidian. Maksudnya di sini bahwa apa yang kita tinjau, suatu benda atau apapun peristiwa yang kita tinjau atau suatu benda mengalami gaya dan sebagainya, itu ditinjau dalam ruang Euklidian. Oke, dan ruang dan waktu itu terpisah. Nah, nanti akan kita lihat apa beda dengan gravitasi Einstein yang sering kita anggap wah itu susah banget dan sebagainya. Ya, tapi sebenarnya dua tinjauan gravitasi itu berbeda. Gravitasi Newton ini adalah gravitasi yang tinjauannya secara klasik. Gravitasi dipandang sebagai suatu gaya atau interaksi.
Oke, di sini tinjauannya ruang dan waktu itu dipisahkan. Ruang yang diasuh seperti yang kita alami saat ini. Newton, ada yang disebut dengan inersia dan gravitasi itu terpisah. Inersia itu bisa kita bayangkan sebagai ruangnya terpisah sendiri, ruangnya terpisah, sedangkan gravitasi beda lagi. Oke. Nah, di sini gravitasi itu dipandang sebagai salah satu interaksi yang ada di alam. Kalian masih ingat di fisika inti ataupun di fisika modern kita pernah bahas mengenai ada 4 interaksi yang ada di alam, ada interaksi kuat, interaksi lemah, interaksi elektromagnetik, dan interaksi gravitasi. Interaksi gravitasi itu interaksi yang paling lemah dan jangkauannya sangat luas. Nah, ini dia gravitasi. Nah, sekarang kita tinjau. Sebenarnya teori gravitasi itu sangat banyak, tidak hanya ada dua teori gravitasi Newton ataupun teori gravitasi Einstein saja, tetapi ada sangat banyak teori gravitasi yang dapat diklasifikasikan berdasarkan ruang yang ditinjau. Ini dia. Oke. Nanti kalau kalian ingin memperdalam lagi mengenai teori gravitasi, silakan ada di sini. Teori gravitasi Einstein itu ada di sini, di tinjauannya ada dalam ruang Riemann. Kenapa dia di sini? Kita lihat nanti sebentar apa yang dimaksud di sini. Sedangkan teori gravitasi Newton itu ada yang di paling bawah, ruang Minkowskian. Oke. Kenapa? Karena nanti geometri ruang waktunya itu ya yang datar, tidak ada kelengkungan yang di sana. Jadi gravitasi Einstein itu ada di bawah sini. Nah, sekarang kita tinjau gravitasi Einstein. Jadi ini yang saya pelajari dari S2 kemarin. S2, S3 saya mendalami mengenai gravitasi. Oke, orang menyampaikan bahwa gravitasi Einstein itu sangat kompleks, iya. Hitungannya banyak, iya. Tetapi memang gravitasi Einstein itu dibangun atas fondasi yang berbeda dengan gravitasi Newton. Nah, gravitasi di sini, dalam gravitasi Einstein, itu gravitasi dipandang sebagai geometri ruang waktu. Geometri ruang waktu. Nah, di sini kita dikenalkan yang disebut dengan ruang waktu. Kalau dalam gravitasi Newton, ruang dan waktu itu terpisah. Di sini, ruang dan waktu itu jadi satu kesatuan. Jadi kalau kita meninjau peristiwa, kalau ditinjau dengan gravitasi Einstein, jadi suatu peristiwa itu dilengkapi oleh 4 koordinat, 3 keruangan, 1 waktu. Itu beda tinjauan dengan gravitasi Newton. Oke, di sini gravitasi itu adalah geometri, bukan suatu interaksi lagi, bukan dipandang sebagai suatu gaya lagi. Nah, di sini dia, inersia dan gravitasi manunggal dia, di satu kesatuan. Nah, ini adalah persamaan medan gravitasi Einstein. Solusinya, salah satu solusi yang ditawarkan adalah ruang waktu Robertson-Walker. Nah, ada yang disebut dengan kosmologi. Apa itu kosmologi? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang pemodelan jagat raya kita di sini. Nah, solusi dari persamaan medan Einstein itu, modelan ruang waktunya adalah Robertson-Walker seperti ini. Makanya kita mengenal ruang waktu itu ada yang melengkung, ada yang memandang flat, kemudian ada yang permukaan bola. Ini dia. Ini yang kita pelajari di kosmologi, yaitu solusi dari persamaan medan Einstein. Oke. Kalau memang kalian ingin tertarik membahas mengenai gravitasi dan kosmologi, rasanya banyak hal yang bisa kita pelajari bersama terkait dengan hal tersebut. Kita akan memulai mungkin dari hal yang sederhana, dari kita meninjau salah satu pemodelan selain Robertson-Walker mungkin, atau mungkin jagat raya yang statik, yang Einstein kah, sebagainya. Ada banyak topik yang bisa kita pelajari di sana. Nah, selanjutnya saya juga akan
menyebutkan ya di sini ya, karena bimbingan saya satu orang dengan Pak Aris Gunadi. Saat ini mungkin sudah lulus, ada Fauzi. Fauzi dia membahas topik lain selain gravitasi dan kosmologi yang saya dalami sebelumnya. Tetapi saat itu saya baru datang, itu tahun lalu ya. Tahun lalu saya baru datang, kemudian ada muncul Fauzi, kemudian Prof. Santi yang mungkin memperkenalkan Fauzi ke saya. Kemudian saya lihat topik yang disodorkan Fauzi ke saya itu sesuatu yang sangat baru. Saya belum pernah sama sekali membahas mengenai topik. Terlihat Fauzi itu rasa untuk mengerjakan ini, dan saya cukup tertarik dengan apa yang di proposalnya. Jadi saya untuk menerima topik ini. Jadi yang dikerjakan itu virus dan infeksi. Oke. Ternyata virus itu memiliki pelindung, dan pelindung itu dapat ditinjau dalam secara fisik melalui sifat elastisitasnya dengan menerapkan hukum Hooke. Persamaan ini adalah persamaan Hooke. Ini dia. Oke, dengan menerapkan solusi Michel, ini adalah persamaan elastisitas secara umum dalam koordinat polar. Jadi nanti kita dapatkan konstanta elastisitasnya. Ini bergantung terhadap modulus elastisitasnya. Kemudian ini ketebalan pelindungnya, dan ini R-nya, jarinya. Karena di sini nanti solusi Michel ini kan dalam koordinat polar, jadi ada R dan theta di sini. Oke, jadi ini yang dikerjakan oleh Fauzi. Setelah diperolehnya persamaan yang menggambarkan karakteristik dari virus tersebut, nanti berdasarkan literatur yang lain atau artikel yang lain yang terkait dengan karakteristik virus, nanti dari data yang diperoleh di sana, maka dengan persamaan ini Fauzi memodelkannya dengan suatu program, dengan program Abacus, nanti diperoleh karakteristik dari virus tersebut. Oke, dia bisa memodelkannya dengan program yang disebut dengan Abacus tadi. Karena di Abacus itu sudah terkonstruksi aplikasi tertentu. Saya nggak terlalu memahaminya, tetapi kita tinggal memasukkan angka-angka yang terkait dengan karakteristik virus tersebut. Ini adalah virus influenza rasanya. Oke. Jadi nanti ketebalannya, modulus elastisitasnya dengan R-nya itu diketahui dari data yang ada. Nanti kita akan dapatkan berapa konstanta pegasnya atau elastisitas dari virus tersebut. Nah, dari situ kita tahu karakteristik virus tersebut. Ada yang mature, berarti ada yang virus yang sudah matang ataupun yang belum. Bagaimana karakteristik atau bagaimana elastisitasnya. Dari sini kita mendapatkannya dengan persamaan yang diperoleh di sini. Nah, itu yang saat ini sedang kita kerjakan terkait dengan virus ditinjau dari sifat elastisitasnya. Nah, untuk tahun depan saya mempunyai keinginan untuk memulainya dengan, atau kalau ada yang tertarik melanjutkan apa yang dikerjakan Fauzi, silakan kita diskusi bersama. Fauzi itu dibimbing oleh Pak Aris sebagai pembimbing pertamanya, saya sebagai pembimbing keduanya, dan ada Bu Inur juga yang membantu saya untuk memahami persamaan yang ada di sana. Oke, kita jadi kerja bersama-sama. Tidak hanya saya saja, tapi kita belajar bersama. Kalau kita belajar fisika teoritik, yang terpenting itu adalah kerjanya lebih keras, tetapi kita dapat mengurangi biayanya. Maksudnya kita nggak perlu beli material, kemudian kita tidak melakukan uji ke lab mana dan sebagainya. Kita hanya memerlukan kertas dan pensil. Tetapi sebenarnya kita memerlukan otak kita.
Jadi sebenarnya yang diperlukan itu adalah kerja keras, ulet, dan sebagainya. Kalau kalian bisa seperti itu, ayo kita sama-sama belajar terkait dengan topik yang saya sebutkan, atau mungkin topik lain yang mungkin bisa kita kerjakan bersama. Topik selanjutnya yang kita ingin fokus tahun depan yaitu tentang gerak robot. Kita ingin mengkaji mekanika klasik. Kalian sudah mendapatkan mekanika itu dari fisika dasar 1 sudah ada, kemudian topik khusus dengan mekanika juga ada. Jadi kita akan membahas mengenai mekanika klasik dalam gerak robot. Kita akan meninjau kinematika gerak robot ataupun dinamika sistem gerak robot di situ. Ini dia, seperti contoh di sini. Jadi tahun depan saya rencana untuk fokus ke topik ini. Tahun depan saya akan mengajukan proposal terkait dengan topik riset, fokus riset di grup kita, saya sama Bu Inur, sama Bu Rapi, dan Bu Widya. Tahun depan rencananya akan mengajukan terkait dengan gerak robot ini. Jika kalian ada yang berminat, silakan kita akan bahas, boleh ditinjau secara kinematikanya atau dinamikanya. Tapi saya belum tahu fokusnya ada di robot yang seperti apa dan bagaimana, atau joinnya yang seperti apa, karena di sini ada banyak ininya. Ada degree of freedom-nya yang berapa dan sebagainya. Nanti kita bahas dari awal sekali. Mungkin akan ada kegiatan seperti ini lagi, FGD seperti ini, tapi kita membahas dari sangat yang basicnya. Oke. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik riset apa yang bisa kita kerjakan, yang sedang dan akan bisa kita kerjakan selanjutnya. Sekian Bu Inur untuk presentasi saya. Oke, terima kasih Bu Budi atas presentasinya. Cukup ini ya, cukup pendek ya, hanya kurang lebih 15 menit. Benar-benar mempersingkat waktu ya. Oke. Oke. Jadi ini apa namanya, nanti mungkin setelah Bu Budi langsung lanjut saya. Setelah itu dari saya langsung mungkin lanjut ke Bu Budi, ke Mas Tias Al-Arandi ya. Baru setelah itu akan ada sesi tanya jawab terkait dengan ketiga topik yang disampaikan. Oke. Mungkin ada masukan lagi Bu Budi? Oke. Ya, saya mungkin setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Inur. Kita tanya jawab di akhir saja ya. Tapi sekarang karena Mbak Inur yang presentasi, saya memoderatorinya. Kita giliran. Oke. Tapi yang lain masih ada di sini. Oke. Masih semangat ya. Kita manfaatkan waktu. Oke.